Yesaya pasal 58 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Yesaya pasal 58 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Silakan jemaat Tuhan menyimak kebenaran firman Tuhan ini. Saya bacakan untuk jemaat sekalian. Judul dari kebenaran firman Tuhan ini, menghormati hari Sabat. Ayat 13 dan ayat yang ke-14, beginilah firman Tuhan. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ya, demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang oleh Bapak Ibu Saudara simak. Dikatakan berbagi oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya beri tema untuk merenungkan Bapak Ibu, yaitu pentingnya hari Sabat, yaitu temanya. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita bersama-sama mengingat tentang penciptaan yang dikerjakan oleh Tuhan kita, selama 6 hari Tuhan bekerja untuk menciptakan semua ciptaannya di bumi ini. Benda-benda pengarang di langit Tuhan ciptakan, ikan-ikan, binatang-binatang yang hidup di darat, yang terbang di udara, yang hidup di darat Tuhan ciptakan. Tumbuh-tumbuhan, daratan, lautan dengan begitu indah Tuhan ciptakan. Dan manusia juga Tuhan ciptakan. Tuhan menciptakan semua ciptaannya itu selama 6 hari. Dan itulah artinya Tuhan bekerja selama 6 hari menciptakan semua yang Dia ciptakan itu. Dan Dia beristirahat di hari yang ke-7. Hari ke-7 itulah yang dinamakan dengan hari Sabat. Dan di hari Sabat itu Tuhan memberkati semua ciptaannya Bapak Ibu Saudara. Dan di hari itu juga, di hari Sabat, Tuhan menguduskan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, sekarang ini kita memasuki hari Sabat. Hari Sabat, hari di mana kita datang ke rumah Tuhan, datang ke gedung gereja ini dengan tujuan yang indah, yaitu memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa hari Sabat itu adalah hari yang begitu penting, Bapak Ibu. Karena hari Sabat itu adalah hari khusus yang dikhususkan untuk kita menyembah Sang Pemilik kehidupan kita, yaitu Tuhan kita. Ya, dan ini tidak boleh kita sepelekan, tidak boleh kita abaikan, Bapak Ibu Saudara. Tidak boleh kita rendahkan, tidak boleh. Karena hari Sabat adalah hari yang kudus, harinya Tuhan yang khusus untuk kita perlu datang ke rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan pesan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel Yahudi pada waktu itu lewat firman Tuhan yang tadi kita sudah simak, ini mengingatkan mereka bahwa mereka perlu untuk selalu mengutamakan hari Sabat dan tidak boleh mengabaikan hari Sabat itu. Bapak Ibu Saudara, saya mau bagikan 3 poin untuk kita sama-sama mengerti mengapa hari Sabat itu begitu penting Bapak Ibu dan tidak boleh kita abaikan. Mari Dipo tampilkan poin yang pertama. Hari Sabat adalah hari kudus Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Itu saya simpulkan dari ayat 13a yang tadi Bapak Ibu Saudara simak itu. Ya Bapak Ibu Saudara, hadirat Tuhan terjadi ketika kita datang ke rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan di hari yang kudus, hari Sabat, hari yang dikhususkan. Dan kita hadir hari ini tepatnya di hari Minggu Bapak Ibu Saudara, karena inilah hari Sabat kita umat Kristen untuk menyembah Allah kita, menyembah Tuhan kita yang adalah pemilik kehidupan kita. Kalau kita ada hingga saat ini, kalau kita masih hidup,
kalau kita masih bernafas, kalau kita masih sehat, kalau kita masih kuat, kedua tangan kita masih sehat, kedua kaki kita masih sehat, suara kita masih normal, suara kita sehat, tubuh kita sehat, itu oleh karena kebaikan Tuhan. Dan oleh karena kebaikan Tuhan itulah maka kita harus mengerti untuk kita datang di hari Sabat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena hari Sabat adalah hari kudus di mana Tuhan mau menyatakan hadiratnya dan Tuhan mau agar kita menikmati hadirat Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan jangan anggap sepele namanya hari Minggu itu. Karena hari Minggu adalah hari khusus, hari yang sangat khusus untuk kita datang menyembah Tuhan. Seperti yang dinasihatkan Nabi Yesaya kepada umat Yahudi di dalam ayat 13a. Tidak sampai di poin yang pertama ini Bapak Ibu. Poin yang kedua, silakan Dipo. Hari Sabat adalah hari untuk menghormati Tuhan dan menomorduakan segala urusan manusia. Itu saya simpulkan dari ayat 13b. Bapak Ibu Saudara, kita punya urusan, pasti punya urusan. Kita punya kesibukan kerja, pasti ada kesibukan kerja. Ya, tetapi kita harus ingat dan harus memahami di mana hari Sabat, yaitu hari Minggu, itu adalah hari di mana kita perlu datang ke rumah Tuhan dengan tujuan ini, menghormati Tuhan dan menomorduakan segala urusan kita secara manusiawi. Oleh karena itu Bapak Ibu, perlulah kita pahami bahwa kita harus mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Sekalipun kadang hari Minggu kita mau bekerja Bapak Ibu, ya saya pahami itu. Bagi Bapak Ibu yang punya kebun sawit pasti mau ke kebun kan, selesai ibadah ini, monggo silakan. Tetapi ingat, dahulukan Sang Pemilik kehidupan kita, karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Kita ini hidup karena Dia Bapak Ibu. Dan ingat juga, Tuhan adalah sumber berkat. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan adalah sumber berkat. Berkat Tuhan yang selama ini kita terima berupa kesehatan, rezeki yang kita dapatkan dari usaha kerjaan kita, itu adalah berkat Tuhan Bapak Ibu. Oleh karena itu kita harus menghormati sang sumber berkat yaitu Tuhan dengan datang di hari Sabat, hari untuk menghormati Tuhan. Dan kita sudah lakukan itu di hari ini, di hari Minggu ini. Kita harus sadari bahwa mendahulukan Tuhan di atas segala kepentingan, di atas segala kepentingan manusiawi kita, itu yang paling prioritas, yang paling utama. Ini yang harus kita mengerti Bapak Ibu Saudara. Ya, ini pesan Tuhan, ini perkataan Tuhan Bapak Ibu. Saya sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan kepada Bapak Ibu supaya kita pahami betul ini hari Sabat. Jangan anggap sepele atau kita rendahkan, kita remehkan hari Sabat itu. Utamakan Tuhan, dahulukan Tuhan yang adalah pemilik kehidupan, yang adalah sumber kehidupan kita. Kita harus hormati Dia, hormati Tuhan di atas segala-galanya. Pekerjaan kita diberkati Tuhan, kesehatan kita diberkati Tuhan, karena Tuhan adalah sumber berkat. Itu yang harus kita ingat dalam pikiran kita Bapak Ibu. Makanya kita harus menghormati Tuhan dan menomorduakan segala urusan manusia, menomorduakan segala urusan kita. Ingat Bapak Ibu, kita masih hidup, itu oleh karena anugerah Tuhan. Kita masih bernafas, itu oleh karena anugerah Tuhan. Segala usaha kerja kita mampu kerjakan dengan kesehatan kita, dan kita berhasil mendapatkan rezeki, itu oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber berkat. Tidak sampai di poin yang kedua, poin yang ketiga, yang terakhir. Hari Sabat adalah hari yang mendatangkan berkat Tuhan. Itu disimpulkan dari ayat 14. Di hari Sabat ini Bapak Ibu, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Rugi kalau tidak datang Bapak Ibu di hari Sabat ini. Rugi. Masa sih kita lupa kepada Sang Pencipta kita? Masa sih kita mengabaikan Sang Pencipta kita? Karena padahal kita tahu hari Sabat itu hari yang khusus untuk kita datang menyembah Tuhan di rumah Tuhan ini. Come on, ayo Bapak Ibu. Kita harus pahami hari Sabat adalah hari yang mendatangkan berkat Tuhan. Di mana ketika ibadah kita ditutupi dengan pemutusan berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa Surgawi, kasih setia dari Tuhan Yesus, penyertaan dan kekuatan penghiburan dari Allah Kudus, berkat yang sempurna itu Bapak Ibu, Tuhan mau berikan kepada kita di hari Sabat Bapak Ibu, bukan di tempat lain. Ya, berkat Tuhan juga Tuhan mau berikan kita lewat kebenaran firman Tuhan yang kita bisa dengarkan pada kesempatan ibadah ini Bapak Ibu.
Firman Tuhan itu adalah berkat yang paling sempurna Bapak Ibu, di atas materi, di atas uang. Ya, karena firman Tuhan itu adalah penuntun langkah hidup kita, pengarah bagi kita, supaya kita mengerti bagaimana kita menjalani hidup kita di hari-hari yang jahat dunia ini dengan semakin takut akan Tuhan, agar kita dituntun oleh kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu Saudara, luangkan waktu 2 jam saja Bapak Ibu, 2 jam aja di ibadah hari Minggu yang selalu kita laksanakan ini. Cuma 2 jam saja Bapak Ibu. Tuhan tidak ambil semua jam yang ada di hari ini. Satu hari kan 24 jam Bapak Ibu ya. Satu hari 24 jam. Tuhan hanya minta kita luangkan waktu Dia itu loh, untuk meluangkan waktu kepada sumber kehidupan kita yaitu Tuhan. Cuma 2 jam saja Bapak Ibu di hari Minggu ini. Ya, mari Bapak Ibu mari tekun datang ibadah kepada Tuhan di hari Minggu. Saya selalu ingat, saya di pembinaan kepada jemaat kita yang dibaptis, saya pernah sampaikan bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kalau kita sudah dibaptis, maka kita punya kewajiban. Kewajibannya apa Bapak Ibu? Tekun, rajin datang beribadah Tuhan, apalagi di hari Minggu. Karena hari Minggu ini kan hari khusus untuk kita umat Kristen, beribadah kepada Tuhan di gedung gereja, di rumah Tuhan. Hari Minggu Bapak Ibu. Ya, jadi kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, sudah dibaptis, nanti juga jemaat kita yang baru nanti yang mau dibaptis juga, kalau sudah dibaptis, ini menjadi pengertian kita bersama-sama ya. Ini menjadi pengertian kita bersama-sama. Kalau kita sudah percaya pada Tuhan Yesus dan kalau kita sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, maka kita harus selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kita dengan kebaikannya, dengan selalu tidak absen datang ibadah hari Minggu di rumah Tuhan ini. Ya Bapak Ibu Saudara, kadang tuh saya tuh selesai ibadah itu saya ingat siapa hari ini yang kan datang nih. Oh ini si A, si B, si C. Ada yang sudah dibaptis tapi nggak pernah datang ibadah. Nah itu karena Bapak Ibu terkadang orang cari hamba Tuhan itu ketika dekat Bapak Ibu kedukaan hari kematian baru cari Tuhan, cari hamba Tuhan. Nah ini yang kadang ini yang jadi persoalan Bapak Ibu. Ini jadi persoalan yang mungkin di mata manusia biasa, tapi ini persoalan yang bagi kami hamba Tuhan, ini persoalan yang tidak bisa dianggap sepele. Giliran ketika masih sehat, masih hidup, tidak pernah aktif ibadah. Tetapi ketika di hari dimana kita kaget meninggal dunia, jangan baru cari hamba Tuhan. Pak ini kan dibaptis di gereja GKSU Pak. Nah dibaptis dari baptis nggak pernah ibadah kayak apa? Nah ini yang kita nggak mau Bapak, ini kita nggak mau. Kita sebagai anak Tuhan, kalau kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, sudah diberkati Tuhan, selama kita masih hidup, itu kesempatan kita untuk selalu datang di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Itulah kesempatan untuk kita selalu mendekat kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, saya berharap jangan ada lagi yang seperti itu di gereja kita ini. Ya, kita yang di sini kan ada yang sudah dibaptis dan ada yang nanti akan dibaptis. Mari kita sama-sama mengerti bahwa kita sebagai anak Tuhan, marilah kita selalu mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber berkat, Dia adalah sumber kehidupan kita. Dan jangan anggap sepele yang namanya hari Sabat. Karena hari Sabat adalah hari yang mendatangkan berkat Tuhan. Tuhan mau memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita semakin mendekat kepada Tuhan Bapak Ibu. Semakin lebih dekat kepada Tuhan. Sekalipun badai menerpa hidup kita bertubi-tubi begitu berat, mari semakin dekat kepada Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber jawaban, Dia adalah solusi atas setiap masalah hidup kita. Maka kita harus semakin mendekat kepada Tuhan Bapak Ibu. Selama kita masih kuat, selama kita masih sehat, selama kita masih mampu. Apakah Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu dari firman Tuhan ini? Dengan firman yang dapat sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, penekanan khusus dari firman Tuhan ini adalah marilah kita selalu mengutamakan hari Sabat sebagai pengikut Tuhan Yesus dengan selalu hadir dengan tekun Bapak Ibu. Semata-mata karena kita menghormati Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kehidupan, Dia adalah pemilik kehidupan kita, dan Dia adalah sumber berkat
bagi kehidupan kita. Bersyukur firman Tuhan ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh bersama kami dengar dan kami pelajari ya Tuhan, menasihatkan kami bahwa kami perlu untuk mengutamakan hari Sabat Tuhan, di mana disitulah kesempatan kami menyembah Tuhan, disitulah kesempatan kami menerima berkat Tuhan yang baru, disitulah kesempatan kami mendekatkan diri kami kepada Tuhan, karena Tuhan adalah pemilik kehidupan kami dan Tuhanlah segala-galanya bagi hidup kami. Tolong kami Tuhan, kiranya firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, menteraikan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami pribadi, agar firman-Mu ini kami hidupi lewat kehidupan karakter sikap hidup kami yang mau selalu tekun menyembah Tuhan di hari Sabat. Doa kami ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, pemilik kehidupan kami berdoa, haleluya, amin. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri.